Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah miftahi babi rahmatillah. Adada ma'fil millah. Salatan wa salaman daimaini bidamulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah min yaumin hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Apa kabar pencinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku semua keluarga selalu dianugerahi oleh Allah SWT rezeki yang luas, halal, thayyib, berkah dan mudah, kesehatan dan juga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini saya akan menjelaskan kepada saudara-saudariku sekalian tentang bentuk-bentuk ghibah yang diperbolehkan. Sebagaimana kita tahu bahwa ghibah itu adalah menceritakan kejelekan orang lain dan sesuai dengan faktanya, ya. Ya, kita umpamanya menceritakan orang korupsi, ya. Nah, atau dia menipu, ya. Nah, kita kasih apa? Ya keterangan lah gitu ya. Nah, gitu. Dan kenyataannya, faktanya itu benar gitu ya. Nah, itu. Jadi ghibah dan fitnah itu bedanya sangat tipis sekali ya. Jadi ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain ya dan sesuai dengan faktanya. Kalau fitnah ini lebih berat lagi, menceritakan kejelekan orang tapi tidak sesuai dengan fakta ya. Nah itu jadi lebih berat kepada fitnah ya. Ghibah saja sudah berat dosanya dan siksaannya, apalagi fitnah ya. Nah itu ya, dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Hujurat itu jelas sekali ya bahwa ghibah itu hukum asalnya adalah haram ya. Nah itu karena ini sangat mencederai, sangat melukai hati orang yang beriman ya. Maka di dalam surat Al-Hujurat itu dijelaskan bahwa wala yaktab ba'dukum ba'dha ya. Janganlah sebagian kamu menceritakan keburukan atau bergibah terhadap sebagian yang lain ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka jika salah seorang di antara kamu memakan bangkai saudaramu sendiri? Ya tentu kamu tidak menyukainya ya. Nah itu jadi kita di sini ya. Nah semaksimal mungkin ya harus menjauhi yang namanya perbuatan ghibah ya, apalagi fitnah. Nah itu jadi ini harus dua-duanya kita jaga, kita jauhi ya. Nah itu jadi baik ghibah ya maupun fitnah ini perbuatan yang sangat tercela yang harus kita jauhi bersama ya. Nah namun ada bentuk ghibah ya yang diperbolehkan oleh syariat ya. Jadi enggak semua ghibah itu dilarang ya, diharamkan. Jadi ada yang diperbolehkan karena ada tujuan-tujuan yang bagus ya, tujuan-tujuan yang baik. Nah, itu. Di sini di dalam kitab Kifayatul Awam ya, karya Syekh Ibrahim Al-Baijuri ya. Ini dijelaskan ya di halaman 78. Ya, jenis ghibah-ghibah yang diperbolehkan ya karena tujuan yang baik. Nah, seperti apa ya? Nah, kita harus tahu ya. Nah, wastusniya minal ghibati situ masaila ya. Nah, di sini musannif menjelaskan ya. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah taala wa adama nafabi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin qala radhiyallahu an. Ini pengarang kitab Kifayatul Awam yakni Syekh Ibrahim Al-Baijuri menjelaskan ya, wastusniya dan dikecualikan minal ghibati dari ghibah apa situ masailah 6 permasalahan, 6 perkara. Nah, ini jadi ini termasuk ghibah yang diperbolehkan untuk tujuan-tujuan yang baik. Apa saja yang 6 perkara itu? Al-ula, yang pertama adalah antakuna ala wajhi tazallum ya, yaitu bahwasanya
ya engkau berada dalam posisi terzolimi, ya. Jadi kalau kita merasa terzolimi oleh seseorang, ya, maka kita boleh menceritakan kezoliman orang itu kepada pihak yang berwajib, ya, atau kepada penasehat apa tokoh agama gitu ya, atau tokoh masyarakat gitu ya, untuk kita mintakan saran dan bantuannya umpamanya, ya. Jadi kita jelasin, ya, bahwa kita sudah dizolimi, ya. Nah, umpamanya tanah sudah diserobot umpamanya, ya, atau ditempeleng tanpa alasan yang dibenarkan, ya, atau dipalak umpamanya gitu kan oleh preman gitu ya. Nah, terus apa nih? Kita melaporkan gitu ya. Nah, itu kan kenapa kita dalam posisi terzolimi, itu boleh kita ceritakan kejelekan orang itu yang pernah dilakukan terhadap diri kita nih. Nah, itu boleh dilaporkan, ya, boleh diceritakan. Ini termasuk ghibah yang diperbolehkan. Antakula fulanun zolamani, tuh seperti engkau berkata si fulan, ya, nah si A atau si B, ya, atau si C, dia sudah apa? Sudah menzolimi aku, ya. Nah, itu nggak apa-apa, ya. Nah, kalau kita dalam posisi terzolimi dan kita minta pertolongan, minta keadilan gitu ya. Nah, atau minta nasihat, ya, kepada orang-orang yang berwenang, ya, untuk memberikan pertolongan atau nasihat, ya. Yang kedua adalah asaniyatu antakuna ala wajhil isti'anati, ya. Nah, bahwasanya engkau ala wajhil isti'anati itu hendak meminta pertolongan, ya. Antakula sebagaimana engkau berkata fulanun fa'ala kadza fa inni alaih. Tuh, si fulan melakukan sesuatu padaku, ya. Nah, umpamanya kadza, demikian dan demikian. Fa inni alaih, lalu tolonglah aku atasnya, ya. Nah, itu jadi umpamanya kita apa nih? Diancam gitu kan. Nah, itu padahal apa? Ya, kita tidak salah apa-apa gitu ya. Nah, atau umpamanya, ya, ada orang yang apa? Yang ingin membunuh umpamanya. Waduh, ya. Lalu apa nih? Ya, kita minta pertolongan kepada yang berwajib gitu kan. Nah, atau tokoh masyarakat dan sebagainya untuk apa? Untuk kita mintai pertolongan agar melindungi kita, ya. Kami diteror gitu kan. Nah, itu ya. Lalu kita minta pertolongan nih, ya, supaya kita diselamatkan dari teror-teror yang tidak bertanggung jawab tersebut, ya. Nah, itu atau umpamanya, ya, setiap naik bis kota umpamanya, ya, itu selalu apa? Ya, dilecehkan secara seksual gitu kan. Nah, itu kan sering banget, ya. Nah, itu di apa tuh, di busway atau kereta api gitu kan. Itu ada laporan-laporan, ya, wanita yang apa namanya kena pelecehan seksual gitu kan oleh laki-laki yang iseng dan nakal gitu ya. Nah, jadi dia apa minta tolong kepada pihak yang berwajib gitu kan. Nah, itu ya. Jadi nggak apa-apa si wanita itu menceritakan bahwa dia pernah apa di apa ya istilahnya diperlakukan yang tidak senonoh, ya. Nah, oleh seseorang waktu umpamanya di busway atau di bis kota gitu ya. Nah, sebagaimana yang sudah pernah terjadi gitu ya. Nah, itu bisa diceritakan gitu kejelekan orang yang sudah melakukan pelecehan tersebut, ya. Itu kan apa namanya menceritakan kejelekan orang, tapi ini boleh. Karena apa? Karena tujuannya adalah isti'anah. Kita minta tolong, ya, supaya hal semacam itu, ya, jangan terjadi lagi atau orang yang melakukannya segera ditindak, ya. Itu nggak apa-apa, ya. Yang ketiga adalah salisu atau asalisatu, ya. Nah, yang ketiga antakuna ala wajhil istiftai, ya, itu. Jadi bahwasanya engkau itu minta fatwa, ya, minta nasihat, ya. Nah, kepada seorang ulama atau konsultan pernikahan, ya, atau umpamanya dokter jiwa gitu ya, atau psikolog gitu kan. Nah, itu ya. Jadi kita boleh, ya, minta advice, nasihat, ya, minta, ya, masukan-masukan pandangan gitu ya untuk
bisa menyelesaikan problem yang dihadapi olehnya gitu kan. Nah itu ceritain tuh kepada kiai ya, atau kepada psikolog atau konsultan keluarga ya, bahwa umpamanya dirinya ini pernah pernah mendapat umpamanya bahwa dirinya itu ya itu terkena kasus KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga ya. Nah lalu datanglah ke konsultan perkawinan gitu, ini gimana caranya saya untuk bisa menyelamatkan rumah tangganya dan supaya dia itu tidak terus dizolimi oleh suaminya ya. Nah itu, ataupun umpamanya istrinya serong gitu kan, lalu suaminya menceritakan ya istrinya yang serong itu kepada konsultan pernikahan, bisa, nggak apa-apa, sekalipun menceritakan kejelekan atau kejahatan dari seseorang, itu nggak apa-apa gitu. Kenapa? Ini ala wajil istifta, karena kita ini ingin minta fatwa, minta pendapat, minta pertolongan ya, atau nasihat-nasihat tuh. Antakula fulanun fa'ala kaza ya, si fulan telah melakukan hal demikian, fahal yajuzu lahu zalika, apakah boleh baginya melakukan hal itu ya. Nah ya, kalau dalam hadis itu pernah ya istrinya Abu Jahal itu ya, itu suka suka pelit terhadap istrinya ya. Nah itu, lalu istrinya itu nanya kepada Rasul gitu kan, boleh nggak kalau umpamanya saya mengambil duit dari suamiku gitu kan yang sangat pelit itu, karena memang untuk belanjanya itu sangat kurang gitu loh ya, sehingga saya terpaksa aja ngambil secukupnya ya. Apakah diperbolehkan ya Rasul? Kata Nabi, silakan, boleh, karena itu merupakan hak Anda gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau suaminya pelit ya, nah lalu ngasih belanjaan sangat dikit banget gitu kan, umpamanya 20.000 untuk sehari ya. Nah dimana harus makannya sarapan, terus makan siang, makan malam ya, lalu punya anak umpamanya ada 4 gitu kan. Nah tambah suami istri jadi 6, masa dengan 20.000 itu bisa mencukupi kebutuhan makan sekeluarga? Ya tentu nggak akan cukup ya. Nah di suami yang pelit seperti itu, jadi boleh istrinya itu mengambil uang gitu kan dari suaminya, ketika umpamanya suaminya di kamar mandi, lagi mandi nih, diambil gitu kan oleh si istrinya itu ya sekedar secukupnya lah ya untuk biaya belanja. Nah itu oleh Nabi diperbolehkan ya, kalau memang suami itu memang benar-benar pelit ya. Nah itu. Kemudian yang keempat, ar-rabi'atu ya, yang keempat adalah antakuna ala wajhi tahdir. Nah, bahwasanya engkau itu ingin ingin ya memperingatkan seseorang gitu ya. Kantakula fulanun fala kadza fala tashabhu. Nah, jadi engkau berkata umpamanya si fulan itu ya kerjaannya itu suka mabok-mabokan atau suka berjudi gitu ya. Suka narkoba gitu kan. Nah atau dia suka itu ya ngambil barang orang lah gitu, istilahnya suka ngutil gitu ya, jadi itulah mencuri gitu kan. Nah itu umpamanya kita sebutkan gitu ya kejelekan orang ya, fala tashabhu. Nah janganlah kamu menemani dia atau bergaul dengan dia. Nah itu, jadi kita kan memperingatkan gitu ya dengan menyebutkan kejelekan orang tersebut. Tujuannya yaitu untuk kebaikan, jadi supaya jangan orang lain itu salah bergaul dengan dia gitu, karena kalau bergaul dengan dia ya pasti akan ya terkena sial ya akan terbawa buruk akhirnya gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, kita jelaskan kejelekan orang itu, tapi untuk tujuan tahdir ya, memperingatkan ya. Nah itu. Kemudian yang kelima ya, al-khamisatu, yang kelima, antakuna ala wajhi ta'rif, antakula fulanun al-a'masyu ya. Al-khamisatu, yang kelima adalah antakuna ala wajhi ta'rif ya, bahwasanya engkau itu ingin
memperjelas ya. Nah, memperjelas identitas seseorang umpamanya ya. Kan takula seperti engkau berkata fulanun al-a'masu, yaitu fulan yang apa? Matanya jereng ya. Nah, atau umpamanya kakinya pincang, atau yang tangannya sengklek gitu ya, atau yang kepalanya ada pitak ya. Itu kan kita mengatakan sesuatu yang menjadi aib bagi seseorang, tapi kita terpaksa menyebutkan aib itu ya untuk mempertegas identitas seseorang ya. Umpamanya apa? Kita nanya alamat nih, Pak, tahu rumahnya Joni nggak? Umpamanya nih, maaf ya, umpamanya namanya Joni, tahu nggak rumahnya Joni? Oh, Joni yang mana, Pak? Gitu. Itu yang ada tompel di pipinya gitu kan. Nah, itu kan kita menceritakan apa ya, aib dari si Joni itu ya. Nah, tapi kan tujuannya apa? Yaitu ala wajib ta'rif ya, tujuannya untuk memperjelas identitas ya, supaya apa? Supaya yang kita tuju itu ya, itu apa? Ya bisa kita temui ya sesuai dengan alamatnya gitu ya. Nah, itu Joni yang mana ya? Oh, itu yang apa tuh, yang kepalanya pitak umpamanya ya. Nah, atau yang matanya jereng umpamanya ya. Nah, begitu ya. Jadi nggak apa-apa sekalipun itu adalah aib yang kita katakan ya. Namun bukan sengaja-ngaja ya, tapi apa? Semata-mata apa? Kita mempertegas identitas sehingga orang yang menanya itu ya, itu akan jelas gitu ya, siapa yang akan kita cari, siapa yang kita maksud itu ya. Oh, yang Joni itu apa? Rumahnya di sebelah sono ya. Nah, RT sekian, RW sekian, gang anu gitu kan. Nah, pokoknya 3 rumah dah dari mulai masuk gang itu. Nah, itu rumah dia tuh. Nah, jadi bisa gitu kan. Nah, itu terpaksa kita apa? Awalnya dijelaskan apa namanya? Ya, ciri-ciri seseorang yang memang umpamanya ciri itu menyangkut apa? Ya, celak atau aib bagi yang bersangkutan gitu ya. Nggak apa-apa disebutin ya. Nah, itu untuk apa? Untuk takrif ya, untuk mempertegas ya siapa orang yang kita maksudkan itu ya. Dan yang terakhir asadi 1 yang keenam adalah antakuna fi fasikin mutajahirin bisyarti antaktabahu bihi bima fusiqo bihi wa antaksuda zajrahu bidzalika idza ballagtahu. Nah, itu ya. Jadi yang keenam itu adalah bahwasanya apa? Kita ini menceritakan orang fasik yang mutajahirin, yang dia memperlihatkan ya atau terang-terangan melakukan kedurhakaannya itu ya, atau kemaksiatannya itu mutajahir ya. Nah, itu ya. Jadi kita lihat nih, oh ada orang-orang pada judi gitu kan. Judinya nggak sembunyi-sembunyi, ini terang-terangan ya. Dia apa? Di pinggir sebuah gang gitu ya, atau umpamanya di pos ronda gitu ya. Apa ada orang suka apa tuh, suka mabuk-mabukan atau suka narkoba gitu kan. Nah, itu kan benar-benar fasikin mutajahirin ya, melakukan dosa besar ya. Nah, itu kan disebutnya fasik ya. Nah, mutajahir jadi melakukan dosanya itu dengan apa? Dengan terang-terangan gitu kan. Nah, jadi kita terpaksa menjelaskan itu ya. Nah, umpamanya kepada polisi ya, atau pihak-pihak lain gitu kan, tokoh agama atau tokoh masyarakat, RT, RW dan sebagainya gitu kan. Nah, supaya hal itu ditindak, itu nggak apa-apa ya. Fasik mutajahir itu kan kita jelasin gitu kan, kita sebutkan ya apa namanya, kemaksiatan mereka, keburukan mereka kita sebutin. Nggak termasuk gibah yang dilarang, itu boleh saja. Bisyarti antar tabahu bima fusiqo bihi. Jadi apa, ketika kita menggibahnya, menceritakan kejelekannya itu ya terhadap apa-apa yang dia kerjakan ya dari dosa-dosa besar tersebut ya. Nah, antak sudah zajrahu, jadi dengan maksud apa? Yaitu untuk ya mencegahnya gitu ya, yaitu ya bizalika akan perbuatan yang tercela tersebut idza balagtu ya, ketika engkau menyampaikan berita tersebut ya. Jadi kita ingin umpamanya ini supaya kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tersebut ya, apa judinya, apa minum-minumannya, apa narkobanya, apa itu bisa apa? Bisa cepat
apa terantisipasi, bisa cepat tercegah gitu kan. Nah itu sehingga apa ya, kalau tidak ditindak itu bisa membahayakan lingkungan. Nah itu nggak apa-apa ya, menciptakan keburukan seseorang ya. Nah itu untuk tujuan apa ya, untuk tujuan kebaikan. Nah itu ada 6 ya. Nah itu jadi ini hal yang diperbolehkan menciptakan kejelekan orang ya, tapi tentunya apa ya, dengan tujuan-tujuan yang baik tadi ya. Semoga ada manfaatnya buat saudara sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.